Perkenalkan, nama saya Maizatul Sofia dengan NIM 2032443. Saya dari Universitas Sultan Taha Saifuddin Jambi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam dengan mata kuliah Hukum Islam dengan dosen pengampu Ibu Atika Wirdasari MPD. Saya akan menjelaskan tentang implementasi hukum Islam di Indonesia. Proses penerapan hukum Islam di Indonesia merupakan perpaduan antara tradisi, hukum nasional, dan kebutuhan masyarakat. Melalui berbagai mekanisme dan lembaga, hukum Islam terus beradaptasi dengan konteks sosial dan budaya Indonesia, meskipun tetap dihadapkan pada tantangan yang kompleks. Berikut adalah proses penerapan hukum Islam di Indonesia. Yang pertama, sejarah awal masuknya Islam. Yang kedua, pengaruh kolonial. Yang ketiga, kemerdekaan dan pembentukan hukum nasional. Yang keempat, desentralisasi dan otonomi daerah. Yang kelima, pengembangan hukum Islam. Yang keenam, tantangan dalam implementasi. Implementasi hukum Islam di Indonesia adalah hasil interaksi antara sejarah, budaya, dan pengembangan sosial politik. Poin penting proses penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Yang pertama, penerapan dalam berbagai bidang. Yang kedua, interaksi dengan hukum nasional. Yang ketiga, regulasi dan kebijakan. Yang keempat, peran institusi agama. Yang kelima, aspek pendidikan. Implementasi hukum Islam di Indonesia menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas dan penerapannya, yaitu yang kendala yang paling utama. Yang pertama, harmonisasi dengan hukum positif. Yang kedua, variasi interpretasi. Yang ketiga, isu asasi manusia. Yang keempat, minimnya pemahaman masyarakat. Yang kelima, politik dan kebijakan. Dan keenam, pemerintah keterbatasan. Yang ketujuh, lembaga keterbatasan. Yang kedelapan, lembaga stigma dan persepsi negatif. Ada beberapa dampak positif dan dampak negatif dari penerapan hukum Islam di Indonesia. Dampak positif, yang pertama, peningkatan keadilan sosial. Yang kedua, penguatan identitas budaya. Yang ketiga, pendidikan dan kesadaran hukum. Yang keempat, stabilitas sosial. Yang kelima, pembangunan ekonomi syariah. Yang keenam, pemberdayaan perempuan. Yang ketujuh, penerapan nilai-nilai etika. Dampak negatif, yang pertama, ketidakpastian hukum. Yang kedua, diskriminasi gender. Yang ketiga, konflik sosial. Yang keempat, stigma negatif. Yang kelima, perbedaan pemahaman. Yang keenam, pengabaian hukum positif. Yang ketujuh, pendidikan yang tidak merata. She's sweet but a psycho, a little bit psycho.